revisi ibadah tidak ada suara keluar gitu loh. Ya kan? Ya kalau tidak ada suara kita kan bisa buat nggak ada suara keluar itu kita. Ya kita siap aja. Ya kan? Tidak ada suara keluar kan? Bisa diterima nggak? Sebetulnya diterima atau tidak karena kami ada laporan. Tetap ada suara. Kan saat itu kedengaran Ya banget. waktu itu kan kita bicara ke depan cara ini. Ke gitu loh, depan, kan gitu. saya udah punya komitmen dengan Pak Wedi. Betul. Untuk satu mobil kita izinkan, karena itu mungkin keluar dari sini. Lebih dari satu mobil kita nggak izinkan. Tolak ukurnya udah ke sana. Dari video ini sangat jelas kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen di Sukabumi mengalami intimidasi yang sangat luar biasa. Suaranya tidak boleh terdengar keluar, hanya dibatasi satu mobil. Negara ini negara kesatuan Republik Indonesia. Hei masyarakat intoleran, dengar kalau kalian nonton video ini. Negara menjamin seluruh rakyatnya untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya masing-masing dengan bebas, aman dan damai. Bukan dengan rasa ketakutan karena ada intimidasi. Negara harus bertanggung jawab. Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, aparat penegak hukum, di mana kalian? Negara memakai kalian, Kementerian Agama, aparat penegak hukum, untuk apa? Supaya jaminan daripada negara dapat terlaksana dengan baik, rakyatnya bisa damai, aman, tentram, saling menghormati. Kalau ada oknum-oknum yang tidak benar, diproses. Sementara ini proses yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat di media sosial dijelaskan hanya tentang pengerusakan. Baru tentang penistaan agama mana? Apa rakyat Indonesia harus protes dulu? Harus ribut, harus viral dulu? Negara harus bertanggung jawab. Kalau memang oknum-oknum maunya ibadah tidak boleh kedengaran di luar, kalau memang mau adil, ayo semua agama tidak boleh membuat ibadah tindakan agama apapun sampai terdengar jauh-jauh, pakai toa dan lain-lain. Negara harus hadir, negara harus bertanggung jawab. Sekarang kalau ada oknum, entah maaf saya sebut, dari minoritas, menyinggol sedikit saja masalah agama orang yang katanya mayoritas, ribut. Langsung dikenakan pasal penistaan. Tapi ini sudah jelas merusak, membubarkan orang sedang ibadah. Bahkan video-video sudah beredar. Mereka tidak terima ada umat yang dikatakan minoritas melaksanakan ibadah di tempat di sekitar mereka. Padahal juga itu rumah pemilik pribadi daripada orang yang beragama Kristen. Negara harus bertanggung jawab. Jangan biarkan ini terus berlarut. Kenapa kasus intoleran terus terjadi? Karena negara tidak tegas. Terus apa gunanya undang-undang? Negara, aparat penegak hukum, mau kita rakyat taat akan hukum. Negara juga harus tegas. Dari video ini, oknum yang ada di video ini menyatakan bahwa apa? Diberikan cuma satu mobil. Emang ini negaranya dia sendiri. Dan ibadah tidak boleh suara terdengar dari luar. Sekarang saya mau tanya, selama ini ada ibadah yang tiap hari suaranya terdengar dari luar? Ada yang mempersoalkan? Tidak ada. Karena apa?
Kami mencintai negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menghormati saudara sebangsa kami, apapun rasnya, apapun sukunya, dan apapun agamanya. Dan kami menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kebinekaan. Saya meminta kepada Kapolda Jawa Barat, jangan cuma sekedar pengrusakan, penistaan agama juga. Minta maaf selama ini kami diam. Yang dijadikan tersangka memang cuma 8, tapi lihat yang datang ribu di situ. Apakah cuma 8 orang? Yang teriak-teriak, bakar dan lain-lain. Ada video-videonya. Memang kami di Papua Barat jauh, tapi video-video itu, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Papua Barat berisik kepada nasional. Kami menghormati agama lain. Kami mencintai saudara-saudara kami yang berbeda-beda. Karena kami satu, Bhinneka Tunggal Ika. Negara jangan biarkan tindakan intoleran terus merajalela. Negara harus tegas. Siapapun pelakunya, mari. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, saya memilih Bapak karena saya percaya, saya berharap, saya punya harapan bahwa Bapak bisa menyelesaikan masalah intoleran. Dan tidak selayaknya kalimat-kalimat, kata-kata mayoritas dan minoritas itu dimunculkan di bangsa ini. Karena kita satu tanah air, satu tumpah darah, satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kami meminta pemerintah harus tegas dengan terkait kasus ini. Kalau seandainya pemerintah tidak mampu dan tidak mau peduli, pemerintah juga harus adil dong. Kalau masih ada oknum-oknum yang membatasi orang beribadah, tangkap. Tapi kalau memang ibadah seseorang mengganggu orang lain, harus diadilkan. Semua agama tidak boleh ibadahnya terdengar jauh dari tempat ibadah. Kalau memang mau adil seperti itu, saya meminta dengan hormat dan dengan sangat pada Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, aparat penegak hukum, untuk lebih serius dan untuk benar-benar memahami bagaimana hidup berbangsa dan negara. Karena saya lihat ternyata ada beberapa oknum-oknum yang tidak paham dengan kehidupan berbangsa, dengan bagaimana hidup bernegara dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.